dikembangkan dengan sistematis bahwa tipikal motor Royal Enfield saya dengar ada yang 3,5, ada yang 500 sampai ada yang 650. Boy Seven ini menangani itu semua. Iya kan. Jadi kita handle dari mulai Royal Enfield Classic 350 bullet. Oke. Itu dia karburator, pengapian, LCD naik. Terus ada lagi bullet klasik. Ya, kalau ini dia masuknya bullet klasik. Bullet klasik ya. Bullet klasik 500. Betul. Ini juga sama di belakang saya, ini bullet klasik 3,5, tapi ini masuk dalam kategori rare kan. Kenapa bisa dibilang kan? Kalau orang yang umumnya bilang di Royal Enfield yang baru ya. Kenapa aku bilang Royal Enfield baru? Karena ada juga Royal Enfield yang lama. Kalau orang awam bilang, kok motor ini mesinnya 2 ya? Rantainya ada 2, mesinnya 2. Nah itu istilahnya pre-unit kan. Oh gitu. Itu yang disebut rare item juga ya. Ini disebutnya rare karena dia udah masuk ke Royal Enfield jenis baru, tapi prototype. Oh gitu. Lebih enak mungkin orang bilang small tank. Oh small tank, ya dengan bahasa culture itu ya. Culture. Gitu ya. Cuman ini jarang kan. Oh gitu. Ini small tanknya 350 cc. Emang yang masuk ke kita kebanyakan? Kebanyakan 500. Oke. Ini ada jarang. Ya. Betul. Nah, kayak ini kan ini ada nih seperti varian ini Iya. disebut Himalayan. Himalayan. Jadi ini untuk yang senang Adventure. adventure ya. Adventure. Ini Royal Enfield LS 410 atau orang bilang Himalayan. Betul. Berarti istilahnya spesifikasi Boy Seven apapun Apapun. si Royal Enfield Boy Seven ini selalu oke karena upgrading mesin pun akan selalu mengikuti perkembangan. Betul. Oke. Menurut Brother Vero gitu ya. Misalkan ada motor tiba-tiba datang ke Boy Seven bahwa tipenya bukan Royal Enfield. Misalkan motor British lain atau misalkan Jepangan yang lain tapi masuknya mobil cc-nya gede di atas 500 atau 400 atau 3,5 tetap diterima oleh Tetap kita terima. Oke. Kita terima. Bagaimanapun juga kan konsumen kerja. Betul, setuju. Mereka membutuhkan jasa kita sendiri dan jasa bengkel ini keras kan. Harus. Jadi kita harus berikan yang terbaik. Oke. Apapun jenis motor. Setuju. Selama ini karena kan istilahnya upgrading-nya si Royal Enfield ini gitu kan istilahnya mungkin Brother sendiri ada supply dari India langsung atau misalkan di Indonesia langsung dengan si ATPN-nya ataupun ada yang jasa hanya mengeluarkan spare part untuk melakukan perkembangan si Boy Seven ini ada kerjasama atau tetap? Kita ada kerjasama satu dengan dealer resmi. Betul. Ini sama ada juga supplier non dealer. Oh seperti itu ya. Supplier non Oke. Untuk spare part yang fast moving ataupun yang bukan fast moving juga kita kerjasama dengan dua kan dengan dealer dan ada beberapa sumber lah ya beberapa sumber yang supply di sana. Oke. Kerja sama di Motovlog ini yang terlibat siapa aja? Selain Brother dulu sebagai mekanik, siapa lagi keterlibatan? Sedangkan kan bahwa Royal Enfield ini tidak hanya sekedar kerusakan di engine, pasti Betul. ada di elektrikalnya dan apapun itu dibagi-bagi atau hanya Brother dulu? Dibagi-bagi kan. Jadi saya biasa pegang mesin, kaki-kaki. Ya kalau untuk wiring system saya percaya sama istri saya. Oh kebetulan. Istri saya senang melihat warna-warna. Oh warna-warni biasa. Senang. Jiwanya colorful. Nah ini keunikan buat saya bahwa elektrikal ini kan Senang dia. tidak gampang gitu kan. Iya. Istilahnya bahwa kerjasama teamwork di Boy Seven ini mesti tidak terlibat di situ kan seperti elektrikal dan apapun. Iya. Di sela itu ada kadang jadi ribut gitu. Oh ini aslinya segini. Ada. Wajar. Karena dia suka ngoprek, saya juga suka ngoprek. Jadi kan kreatif suka muncul masing-masing ya. jadi ya udah kalau memang dari awal dia yang pegang, biasanya nggak akan ganggu. Setuju. Udah biar dia daripada nanti ribut di mana-mana nggak akan benar. Betul ada masing-masing. Itu. Oke. Mungkin ini ada satu ini masukan dari Boy Seven dengan perkembangannya si Royal Enfield di Indonesia semakin kalau dilihat sih update semakin banyak Betul. yang memakai motor-motor baru ini. Terus kedepannya bahwa Boy Seven ini punya misi apa? Mungkin untuk para
bikers yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, ini saya akan tayangkan secara nasional internasional saya tayangin. Masukan buat para yang mau ambil film juga sebetulnya satu sih, Betul. perhatiin aja oli mesin, kuncinya satu oli mesin, nggak harus mahal, Betul. nggak harus mahal, tapi pilihlah oli yang memang cocok dengan karakter mesin. Betul. Standarisasinya Betul. misalkan 20, 40. Ya, itu ada speknya. Ada speknya ya. Betul. Berarti lebih ke sana ya. Betul. Satu lagi nih saya nanya. Ya. Pastikan orang pengen tahu di mana sih Boy Seven. Boy Seven itu berlokasi di Jalan Atlas Raya. Jalan Atas Raya loh, para bikers. Nomor 5, Bandung. Oke. Itu daerah terusan Jalan Jakarta katanya. Nah, itu alamatnya Boy Seven adalah Jalan Atlas Raya nomor 5 Bandung. Kalau misalkan bikers dari luar ini kalau pengen mencoba cek engine dan apapun itu datang ke Boy Seven boleh. Tadi alamatnya sudah disebutkan adalah Boy Seven Jalan Atlas nomor 5 Bandung, Jalan Jakarta Antapani. Jangan lupa kalau para bikers misalkan ada kerusakan di jalan lagi di Bandung ataupun di mana, Boy Seven ini bisa dipanggil kan? Nah, satu Bisa. Kita bisa dipanggil juga. Sambut. Kita bisa dipanggil, kita bisa dipanggil ke alamat. Oke. Jika memang memungkinkan. Sama satu lagi kan kita nggak ada libur ya. Jadi kita dari nggak 24 jam kan? Atau Enggak, 24 jam? enggak. Karena kita bukan apa ya? Setuju. Bukan apa itu? Betul. Itu bahaya kalau 24 jam. Bahaya. Jadi dari Senin sampai Minggu kita buka jam 9 sampai jam 21. Oke. Kecuali lagi main ya, lagi touring kita libur, tapi pasti ada apa namanya, kita kasih tahu lewat sosmed. Betul. Oh, kita hari ini sampai kapan kita libur, kita ada kasih. Misalkan kan kita tidak tahu nih, Siap. tiba-tiba pas misalkan brother hero-nya lagi touring nih, misalnya Siap. jatuh dan Siap. apapun lah kembali dan apapun bersama istri gitu. Siap. Tiba-tiba ada yang kontak, kan saya ada di Bali, kan saya di Jogja, pas sekitar lewat ke Jogja. Apakah itu akan diterima kalau ada kerusakan misalkan salah satu yang itu ada di situ? Yang sudah seperti itu. Jadi biasanya kalau kita mau touring nih, misalnya mau kemana, mau ke Jogja nih, aku selalu cari konsumen daerah sana. Aku tanya, mau titip nggak? Saya mau masuk ke Jogja nih, saya mau masuk ke Jawa Timur, saya mau ke Bali, ada mau titip spare part atau gimana, atau mau diservis gimana gitu. Oke, siap. Satu nih kunci. Ya. Ada satu lagi pertanyaan buat saya. Ya. Kan selama ini bahwa anak muda sekarang ini beda nih sama Betul. orang-orang dulu, bahwa pengenlah spesifikasinya Royal Enfield ini India sama British kan beda gitu. Betul. Suara mesinnya betul. Ya. Kan kebanyakan nih bahwa katanya saya dengar dari orang lain bahwa Boy Seven ini bisa merubah suara menjadi British. Coba. Bukan merubah ya, tapi kita memaksimalkan apa yang pabrik sudah bikin. Betul. Kita maksimalkan aja di situ kan. Oke, berarti itu- Karena kalau dia atau konsumen beli Royal Enfield baru terus pengen suara seperti Royal Enfield yang lama atau yang masih bikinan Inggris dari tahun 40 sampai 52 awal lah ya kurang lebih, sepertinya nggak bisa kan, tidak, kecuali ada perubahan di dalam mesin, dalam Oke. sektor mesin kita adjust beberapa part, bisa. dimodifikasi ya. Betul. Merubah suara dan karakter. Betul, bisa. Oke, itulah salah satu kilas kupas tuntas tentang dunia otomotif di Prabu TV Channel. Kita sudah mengupas tentang Boy Seven apa aja sih selama ini yang di-maintain sama Boy Seven. Ada selain Royal Enfield, ternyata motor mobil lainnya pun masih bisa di Boy Seven ini. Oke, sekali lagi Kang Heru, alamatnya di mana Boy Seven? Tinggal kita Boy Seven Motor World Bandung, Jalan Atlas Raya nomor 5 Bandung, terusan Jalan Jakarta. Oke, terima kasih buat para bikers Indonesia. Jangan lupa tune in terus di Prabu TV Channel. Ntar kita akan kupas-kupas lagi tentang dunia otomotif yang lain. Oke, sampai ketemu lagi sama Prabu Dida di Prabu TV Channel. Salam biker, sampurasun, assalamualaikum. Bye. Terus deh.